bungkam keraguan publik. Begini pernyataan berkelas Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan meraih hasil maksimal di laga perdana Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia yang awalnya diragukan karena hanya menurunkan pemain U22 sukses menang lawan tim tuan rumah Myanmar di pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Tuuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024 malam. Pada laga tersebut, timnas Indonesia langsung bermain menekan sejak pertandingan dimulai. Namun ancaman justru kerap dihasilkan Myanmar yang mengandalkan serangan balik cepat. Pada menit ketiga, Myanmar mampu mengancam gawang Indonesia lewat sontekan Luin Mo Aung yang memanfaatkan kurang konsentrasinya barisan pertahanan Indonesia. Di menit ke-15, Myanmar lagi-lagi mampu menciptakan ancaman di kotak penalti Indonesia. Namun penyelesaian akhir yang tidak baik membuat peluang terbuang. Pada menit ke-18 Myanmar mampu mengancam gawang Indonesia melalui sepakan pojok yang mengarah langsung ke gawang Indonesia. Namun, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi berhasil memblok bola meski usai melompat badannya membentur tiang gawang. Tapi untungnya Cahya dalam kondisi yang baik-baik saja usai mendapatkan perawatan. Pada menit ke-21, Myanmar mampu mengancam gawang Indonesia lagi melalui serangan balik cepat. Untungnya, sepakan pemain Myanmar masih bisa diantisipasi Cahya Supriyadi. Menit ke-30, timnas Indonesia meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menciptakan beberapa kali tekanan ke pertahanan Myanmar. Pada menit ke-33, percobaan tembakan dari luar kotak penalti Doni Tripamungkas masih sedikit melenceng ke sisi kiri gawang Myanmar setelah tendangannya sempat menyentuh pemain lawan sehingga mengubah arah bola. Pada menit ke-36, asisten Shin Tae-yong, Shin Sang-gyu, mendapatkan kartu kuning usai protes berlebihan kepada wasit yang dinilainya kurang adil dalam laga ini. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol yang tercipta. Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Myanmar di babak pertama. Di babak kedua, permainan timnas Indonesia semakin membaik. Laga semakin enak untuk ditonton karena bola tidak hanya berkutat di lapangan tengah, tetapi penuh ancaman-ancaman berbahaya dari kedua tim. Permainan terbuka dari Myanmar akhirnya menjadi bumerang bagi mereka setelah timnas Indonesia berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-82. Memanfaatkan umpan pojok Kadek Arel, Asnawi berhasil menceploskan bola ke gawang Myanmar. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga laga usai. Kelar laga, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji para pemainnya. Menurut dia, anak asuhnya mampu melewati masa krisis yang terjadi dalam laga tersebut. Tim Merah Putih sempat berada dalam situasi yang tak menguntungkan setelah sempat dibuat frustasi barisan pertahanan Myanmar di babak pertama. Shin Tae-yong menilai momen tersebut merupakan masa krisis yang dialami timnas Indonesia. Ia pun bersyukur para pemain dapat melewatinya untuk kemudian mencetak gol. Saat kami mendapatkan kesulitan di babak pertama, itu adalah momen krusial. Saya rasa mereka membuat para pemain frustasi, tapi bagaimanapun itu tetap terjadi, ujar Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Kami merasa berada dalam masa krisis dan momen yang paling berbahaya, tetapi pemain berhasil bangkit dan mencetak gol. Menurut saya, itu adalah momen penting dalam pertandingan ini, imbuhnya. Pelatih yang akrab disapa STY itu mengakui Myanmar merupakan tim yang bagus, baik secara fisik para pemainnya maupun dari segi permainan. Ia sudah memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit, dan kenyataannya di lapangan memang demikian. Kendati begitu, Shin Tae-yong mengungkapkan, sebelum pertandingan, dia terus berusaha menanamkan rasa percaya diri ke para pemainnya meskipun sempat diremehkan karena minim pengalaman. Saya meminta ke para pemain untuk menyiapkan mental sebelum bertanding, dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Mereka juga memperlihatkan kerja keras yang luar biasa di lapangan. Sekarang tim muda kami terus berkembang, dan mungkin itu juga yang menjadi kunci sukses kami mengalahkan Myanmar kali ini, ujar pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan. Kemenangan atas Myanmar ini membuat timnas U22 Indonesia naik ke puncak klasemen, sementara grup B Piala AFF 2024 dengan 3 poin. Selanjutnya, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Laos pada tanggal 12 Desember besok. Kita beralih ke kabar selanjutnya.
ternyata bukan hoax. Ini kata Kevin Dix soal rumor kepindahannya dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Sebelumnya, kabar kepindahan Kevin Dix dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach muncul berdasarkan laporan Sky Sports Jerman. Mönchengladbach ingin Kevin Dix untuk menambah kekuatan di lini belakang, yang saat ini sudah diisi Ko Itakura, Nico Elvedi, dan Marvin Friedrich. Kevin Dix adalah nama yang menarik dalam daftar rumor transfer. Pemain internasional Indonesia itu sudah menjadi topik hangat di musim panas lalu, dan transfernya sepertinya segera terwujud, tulis Sky Sports Jerman. Selain itu, kontrak pemain berusia 28 tahun ini akan habis pada Juni 2025. Jika tidak dilepas sekarang, Copenhagen akan kehilangan sejumlah uang. Terkait rumor yang menyebutkan dirinya bakal hijrah ke Jerman, Kevin Dix mengaku pernah mendengarnya, tapi saat ini sedang fokus untuk Copenhagen. Iya, tapi aku tidak ingin terlibat dalam hal ini sekarang. Saya fokus pada pertandingan di sini dan Copenhagen, karena saya pemain FCK dan saya bahagia di sini. Jadi saya tidak fokus pada hal itu, ujar Kevin Dix dikutip Adri Sport TV 2. Kevin Dix pun ditanya apakah sudah ada pembahasan kontrak baru dengan Copenhagen yang akan berakhir pada Juni 2005. Dia mengatakan saat ini fokusnya adalah memberikan permainan terbaik untuk Copenhagen. Kevin Dix menegaskan tidak ingin berbicara soal kontrak. Mungkin musim panas ini, tapi aku tidak tahu apa-apa sekarang. Tidak untuk saat ini. Karena saya sudah mengatakan kepada agen saya bahwa saya tidak ingin membicarakannya sekarang, katanya. Meski demikian, dia menyatakan bahwa dalam sepak bola apapun bisa terjadi, termasuk kepindahan dari Copenhagen. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sepak bola. Mungkin aku tinggal, mungkin aku menyelinap pergi. Itu di masa depan, ujar Kevin Dix. KNVB Belanda dan PSSI rebutan pemain keturunan berdarah Depok. Kini keputusan mutlak ada di tangan pemain pilih Indonesia atau Belanda. Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB masih berpeluang merebut penyerang Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans dari Timnas Indonesia, meskipun sang pemain sudah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi. Miliano Jonathans merupakan pemain keturunan berdarah Depok yang memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Saat ini, dia menjadi pemain kunci Vitesse Arnhem. Musim ini, dia tampil sangat luar biasa bersama Vitesse Arnhem dengan mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 14 laga di seluruh kompetisi. Tak heran, kemampuannya tersebut menarik perhatian salah satu klub Eredivisie yang kini menjadi tempat bernaung Mads Hilgers, FC Twente. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini sedang negosiasi dengan Twente untuk pindah ke FC Twente pada bursa transfer musim dingin. Dengan segala keistimewaan yang dimiliki, tak heran jika PSSI dan KNVB sampai rebutan dan berharap Miliano Jonathans mau bermain di timnas masing-masing. Pada Oktober 2024 lalu, dia mengakui PSSI sudah mencoba untuk berbicara terkait kemungkinan bergabung dengan skuad Garuda. Ya, saya ada kontak dengan PSSI dan tentu pintu saat ini sedikit lebih terbuka. Jadi aku perlu memutuskan dan tidak menutup kemungkinan bela timnas Indonesia, kata Miliano Jonathans dikutip dari ESPN Netherlands. Di lain sisi, Miliano juga mengaku mendapat panggilan untuk skuad Belanda U20 dalam kompetisi Euro U20 2025. Dengan begitu, meski sudah memiliki minat kepada Indonesia, KNVB punya peluang untuk merebut Miliano Jonathans dari timnas Indonesia. Terlebih, kepada media Belanda Voetbalzone baru ini, Miliano Jonathans mengungkapkan bahwa dirinya belum memutuskan soal negara mana yang akan dipilih. Sekarang saya benar-benar dilema pilih Indonesia atau Belanda, sebab keduanya sama-sama memanggil saya untuk tim nasional. Imbuhnya, Miliano Jonathans mengatakan, banyak orang-orang yang bertanya soal bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan. Sambungnya, salah satu alasan Miliano Jonathans belum memutuskan akan gabung kemana, karena saat ini hanya ingin fokus dulu meningkatkan permainan. Sebab, Miliano Jonathans sempat mengalami cedera parah, yakni ACL pada musim lalu sehingga membuatnya absen sangat panjang. Tetapi saya sudah bilang ke mereka, saya baru pulih dari cedera. Jadi, musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin, ucapnya. Dia menegaskan, baru akan menentukan pilihan pada akhir musim nanti.
Apakah akan memilih Belanda atau Indonesia?